Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya mau berbicara tentang, kebetulan di Indonesia saat ini lagi rame pro kontra soal tuntutan FPI harus mendapat perlindungan HAM. Jadi HAM, hak asasi manusia, dihadirkan dalam rangka untuk menilai apakah ada pelanggaran HAM atau tidak di dalam kasus FPI, yaitu dua kasus penembakan mati 6 Laskar FPI, Front Pembela Islam, dan pembubaran FPI, atau versi pemerintah bukan pembubaran tapi pelarangan kegiatan dan simbol-simbol FPI di Indonesia. Dari organisasi Front Pembela Islam adalah mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara bersyariat, khususnya khilafah. Jadi misi menggantikan Pancasila menjadi khilafah. Tentu mereka yang memikul misi ini sudah tahu konsekuensinya, bahwa mereka akan berhadapan dengan Pancasila yang pro Pancasila. Sudah tahu konsekuensinya. Sekarang lihat, Pancasila atau ideologi adalah sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Salah satu syarat negara, selain ada 4 syarat negara, salah satunya adalah punya hukum, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya hukum bagi Indonesia, negara Indonesia, adalah Pancasila, adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 unsur ya. Selain unsur hukum, ada unsur wilayah, ada unsur rakyat, dan ada unsur pemerintah. Itu syarat sebuah negara. Jika salah satu tantangan, salah satu serangan yang merongrong salah satu dari keempat syarat ini, berarti sama dengan ingin merobohkan sebuah negara, ingin mengambil sebuah negara, ingin berperang dengan sebuah negara. Di masa lalu, di abad ke-20, itu Perang Dunia Kedua, ya, ada satu misi, yaitu perebutan wilayah di abad-abad ke-20. Seperti kita di Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, itu kan dalam rangka perebutan wilayah. Perebutan wilayah, setelah itu baru mulai perebutan ekonomi. Gold, glory. Gold itu emas atau simbol dari kekayaan. Nah, itu perebutan wilayah. Tetapi setelah runtuhnya Perang Dunia Kedua, maka hak asasi manusia, demokrasi, demokratisasi, humanisme di muka bumi sudah mulai bertiup cukup kencang, ya, menembus seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia. Maka peperangan, perebutan daerah sudah nyaris hilang. Dalam Perang Dunia Kedua atau zaman dulu, itu peperangan itu selalu diidentik dengan militerisasi, pemanfaatan seluruh kekuatan tentara dalam sebuah negara, ya, berhadapan dengan musuh atau kolonialisme. Tetapi di zaman ini, di zaman humanisme, di zaman hak asasi manusia, di zaman demokratisasi seperti saat ini di muka bumi ini, maka perang militer, perang tentara itu sudah nyaris sudah tidak ada, hampir tidak ada lagi. Tetapi yang namanya perang ideologi, perang teknologi, perang ekonomi, dan segala macamnya itu terjadi terus. Nah, konteks ini sebenarnya ketika orang-orang yang mau memikul khilafah dan ingin merobohkan Pancasila, itu artinya mereka sudah punya keinginan, sudah tahu dan mau bahwa ingin berperang melawan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi ini sebenarnya tidak beda jauh dengan
era Perang Dunia Kedua di abad-abad ke-19, tidak beda jauh. Perbedaannya cuman yang dulu perang militer, merebut wilayah, tapi sekarang perang ideologi, perang kebudayaan. Jika komitmennya seperti itu, berarti sebenarnya esensinya adalah hidup atau mati. Nah, kalau memang konsekuensinya mau perang, maka seperti orang mau bertinju. Kalau dia sudah mau bertinju, naik di atas ring, berarti dia sudah tahu konsekuensi dari bertinju adalah kena tinju. Kena, orang timur bilang felungku, kena felungku. Jadi kalau dia mau jadi petinju atau naik bertinju, resikonya adalah pukul, dipukul atau memukul atau saling pukul. Jadi di dalam dunia pertinjuan tidak bisa lagi orang kalau sudah naik bertinju terus dia akan berteriak, wah jangan dipukul, tadi saya dipukul, dikena di mata atau kena di hidung. Tidak bisa. Begitu Anda sudah mau bertinju, berarti Anda sudah menyerahkan tubuh Anda untuk dipukul atau memukul. Kalau orang sudah siap mau memikul, memenangkan pertarungan sebuah ideologi, sebenarnya dia sudah tahu bahwa ini adalah arena perang, arena pertarungan. Jadi kalau kena pukul, kena tembak, itu sudah tidak bisa lagi bahwa wah ada pelanggaran HAM. Itu sudah tidak bisa. Tetapi saya tahu yang berteriak HAM sebenarnya bukan saudara kita yang mau memikul khilafah, bukan. Justru orang lain yang berteriak, yang di luar sana yang berteriak. Seperti dalam dunia tinju, petinju sendiri tidak berteriak lagi ketika dia kena pukul atau memukul atau dipukul, tidak lagi. Tapi penonton yang berteriak bahwa pukul tidak boleh. Begitu. Penonton yang berteriak ini bisa jadi ada dua kelompok. Kelompok pro khilafah supaya para pejuang khilafah mendapat angin, mendapat support, mendapat bantuan situasi politik lah. Tetapi ada juga bisa jadi kelompok yang lain memang tidak tahu. Dia sedang tidak tahu bahwa dalam sebuah pertarungan memang tidak ada teriakan. HAM sudah tidak ada. HAM bagi dalam dunia peperangan hanya kalau dia menembak atau mematikan orang yang bukan militernya. Anak, lansia atau orang lanjut usia, atau para ibu, termasuk ibu hamil. Itu yang dikatakan pelanggaran HAM. Tetapi kalau yang kena itu adalah laskar, adalah tentaranya, adalah militernya, dalam dunia peperangan sudah tidak bicara HAM. Kalau masih bicara HAM, itu artinya tentara itu cengeng. Sudah mau bertarung, berani bertarung, begitu ditarungkan terus teriak, nangis. Itu tidak bisa. Dalam konteks ini sebenarnya FPI sudah tahu bahwa dia bertarung, dan kalau dia tahu dan mau bertarung, itu artinya sudah tidak peduli dengan HAM. Konteks dengan pembubaran, sebenarnya bukan pembubaran ya, karena penggunaan terminologi pemerintah tentu lebih tepat. Pembubaran itu artinya dia sementara punya izinan, dihentikan, dicabut. Tapi ini tidak, FPI kan tidak punya izinan sejak 2019 sampai sekarang. Berarti itu namanya bukan pembubaran, tetapi pelarangan bagi organisasi yang tidak punya izin untuk tidak melakukan kegiatan. Memang tidak semua organisasi yang berkegiatan di muka bumi ini, termasuk di Indonesia ini, tidak semua harus punya izinan. Ada kelompok sepedaan. Saya di Jogja ini punya kelompok gowes ya, kelompok sepeda. Jumlah besar. Itu kami selalu berkegiatan. Tidak ada izinan memang. Sebenarnya persoalan utama kita ini bukan soal izin atau tidak izin, tapi soal cara berkegiatan. Kalau kegiatan itu merusak kehidupan banyak orang, mengacaukan ketertiban masyarakat, merugikan banyak pihak lain, tentu organisasi atau kelompok gowes kami di Jogja memang harus dilarang, harus dibubarkan. Karena memang
kebebasan sejati di muka bumi tidak ada. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi kalau saya dan kawan-kawan di Jogja misalnya, kami membuat gowes, tapi sepanjang gowes kami akan hantam semua orang yang kami ketemu di pinggir jalan, ya memang gowes seperti ini harus dilarang. Sepedaan semacam ini harus dilarang karena itu merugikan banyak orang. Sama juga dengan saudara kita di FPI. Kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyelamatkan kehidupan banyak orang, tentu itu baik. Tapi kalau menyusahkan orang lain, merusakkan orang lain, itu yang tidak baik. Jadi kalau di negara bijaksana, FPI itu bukan tidak boleh, tidak pentingkan HAM, tidak. Semua manusia memang hidup ini harus dilindungi HAM-nya. Tetapi bagi mereka yang sudah nekat, sudah memang tahu dan mau ingin berperang, maka bagi dia pertaruhkan nyawanya. Bagi pejuang itu resiko. Resiko seorang pejuang. Jadi pejuang tidak boleh cengeng lagi. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.